Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Halo. Hai. Halo, hai. Oh, baik. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang sudah hadir pada pertemuan kita hari ini. Semoga selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Tentunya masih semangat ya Bu, karena masih pagi nih. Yuk, sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk Bu. Kita mulai yuk. Tepuk semangat. Iya, terima kasih. Hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan dan gizi. Poin yang akan kita bahas yaitu layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Kebutuhan gizi untuk ibu hamil. Sebelumnya di sini ibu-ibu pasti rata-rata sudah memiliki anak kan. Di sini mohon diperhatikan. Saya ingin tahu harapan ibu-ibu terhadap anaknya untuk masa depannya itu seperti apa? Ingin menjadi anak yang baik, ingin memiliki anak yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Oh, ingin mempunyai anak yang cerdas. Ya, dari cerita ibu-ibu di sini, harapan kepada anak-anaknya di masa depannya itu ingin mempunyai anak yang sehat, anak yang baik, dan anak yang cerdas agar bisa menjadi anak yang sukses. Terima kasih Ibu. Jadi untuk menjadi anak yang bisa sesuai harapan kita, bagaimana agar anak kita terus sehat, agar anak kita bisa pintar, dan kunci sukses utamanya yaitu ada di orang tua. Orang tua ya Bu, terutama kita, peran kita sebagai orang tua harus sesuai antara keinginan dan harapan. Bagaimana caranya setiap orang tua agar anak menjadi tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi, dan cerdas dapat tercapai jika orang tua memberikan perhatian sejak dalam kandungan. Ya, Ibu, apa aja kaitannya antara anak sukses dan anak dalam kandungan? Ada yang bisa menjawab? Belum tahu ya? Baik, saya akan menjelaskan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Sebelumnya kita simak sama-sama dulu film pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Baik Bu, kita simak sama-sama dulu ya videonya. Jelek begini sih, harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Gak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong Bu, siapa dulu dong ayahnya? Ayah, serius? Ya, coba lihat ya, lihat ini. Kalau anaknya nanti gak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat aja deh. Ibu kan tahu ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu wanita yang cantik. Jadi anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Masa sih Bu? Iya ya. Oh ya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti Bu, daripada ibu khawatir, mending kita tanya langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah
bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu. Dan ganteng juga tuh. Ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Sudah, terima kasih Ibu atas informasinya. Saya pulang dulu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Dari film yang sudah kita simak, apa saja pesan yang diingat dari film tadi yang sudah kita putar? Ada yang bisa bantu menjawab? Betul, perlu gizi bagi ibu, kesehatan ibu dan janin dengan makan makanan yang bergizi seimbang. Bahwa kondisi kehamilan ibu dan kesehatan saat bayi dan balita menentukan masa depan anak ya Bu. Dari film yang disimak itu si ibu bidan menyarankan bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi kesehatan ibu selama hamil akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang rendah atau bayi yang kecil. Jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tubuh yang rendah, mudah sakit, berpotensi stunting, tinggi tidak sesuai usianya Bu, dan berkurangnya kecerdasan. Saat menjadi anak sekolah, kemampuan belajarnya pun juga terganggu. Prestasi di sekolah rendah dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Ya, keterkaitan dari bahasan sebelumnya, coba saya pengen tahu Ibu Rini bisa bantu jawab apa keterkaitan pentingnya 1000 hari kehidupan dengan kecerdasan di masa depan untuk anak kita. Ya, kita perlu memperhatikan masa kehamilan dan janin dalam kandungan, maka masa depan anak akan terjamin kesehatannya. Apalagi jika saat hamil, ibu-ibu di sini memperhatikan gizi selama kehamilannya. Pesan utama pada film tersebut adalah pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari pertama kehidupan. Jadi, sudah paham ya Bu di sini maksud dari pembahasan kita hari ini? Betul. Iya Bu, betul Bu. Baik, Bu, coba perhatikan flip chart ini yang bisa bantu membacakan, ada tidak di sini? Mangga Ibu Sari mohon
bantu untuk baca ya. Disimak Bu flip chartnya. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari masa kehamilan, dalam kandungan, kelahiran dan nifas usia 0 sampai 6 bulan, bayi usia 6 sampai 12 bulan dan anak usia 12 sampai 24 bulan. Di sini masa 1000 hari pertama kehidupan adalah, mangga Bu dibaca. Ya, masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Nih lihat Bu ya, pertumbuhan sesuai umur. Untuk anak-anak yang normal, kita lihat ini berbeda dengan anak yang kurus, anak wasting atau anak kurus, anak yang stunting yaitu anak yang tidak sesuai dengan umur atau lebih pendek ya Bu, beda dengan anak yang normal. Dan anak gizi kurang, berat badan tidak sesuai dengan umur yaitu berat badan kurang dari umur anak tersebut ya Bu. Di sini kita lihat ya. Nah, masa ini adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak ya Bu. Gangguan kesehatan seperti terhadap ibu dan anak di masa ini akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Baik, ibu-ibu di sini sudah paham belum? Sudah tahu ya Bu pembahasan untuk hari ini. Nanti tolong diaplikasikan bagi ibu yang sudah punya anak atau bagi ibu yang sedang hamil, untuk dipraktekkan nanti di rumah kalau misalnya sedang hamil ya Bu. Pentingnya gizi, pentingnya masa kehamilan ya Bu ya. Dan bagi ibu-ibu yang sedang hamil agar diperhatikan gizinya selama kehamilannya. Ya, 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas di mana kegiatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi pada ibu dan anak. Ya, terima kasih. Untuk pembahasan pada sesi selanjutnya kita akan bahas mengenai kesehatan ibu hamil dan bayi selama dalam kandungan. Makan makanan untuk pendukung gizi bagi ibu hamil agar anak sehat selama dalam kandungan. Terima kasih untuk perhatiannya pada pertemuan hari ini. Kita akhiri dulu, kita lanjut pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.